Perkenalkan, nama saya Sheryl Patricia Angeli, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pendampingan 1000 hari awal kehidupan. Dan di sini dosen pembimbing saya itu adalah Dr. Ausi Fitriani Gasnawi. Jadi selanjutnya akan saya mulai. Pada hari pertama itu saya berkunjung pada tanggal 28 Mei 2021 karena sebenarnya tugas ini sudah diberikan dari kami semester 4 dan kebetulan saat itu sedang COVID dan saya sedang berada di rumah saya, rumah asal saya itu di Jakarta. Jadi saya mencari pasien yang dekat dengan rumah saya dan kebetulan itu saya ketemu dengan Ibu Ainuril Sulistiana Sari, dan dia lebih akrab dipanggil dengan Teh Nunuy, dan Ibu Nunuy ini berulang tahun pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 dan dia menikah itu tanggal 25 Agustus 2020. Dan dia itu orang Sunda, tinggalnya di Bogor, di Ciamas. Nah, untuk formulir keduanya masih di hari yang sama juga pada tanggal 28 Mei 2021 dan pada saat itu jumlah anggota keluarganya masih berdua saja karena di situ Ibu Nunu itu masih mengandung 8 bulan. Jadi untuk keluarganya ada suami yaitu Pak Muhammad Zulfikran, Zulfikran Marsaputra, dan tanggal lahir itu 5 Juni 1998. Dia menikah di tanggal 25 Agustus 2020 dan juga dari sukunya itu Sunda. Pada hari itu juga saya sekalian untuk mengecek kondisi rumahnya. Ternyata setelah mewawancarai keluarga tersebut, rumahnya itu adalah rumah permanen dan sudah milik pribadi karena itu adalah peninggalan dari orang tua suaminya Ibu Nunuy, dan juga ada halaman dan juga ada pagarnya, dan halamannya cukup bersih, pagarnya juga kokoh, dan jumlah penghuninya pada tanggal 28 Mei itu masih 2 orang. Cuman saya sudah berkunjung sekitar 3 kali. Jadi kemarin itu sudah 3 penghuninya karena anaknya sudah lahir. Oh ya, dan jumlah kamar tidurnya itu ada 2. Yang satu itu kamar utama dan satu adalah kamar tamu. Lantai rumahnya sudah keramik atau tegel. Dinding rumahnya juga sudah dicat. Terus atapnya genteng, ventilasi udaranya juga baik, kebersihannya juga dirawat dengan baik, dan sumber energinya berlangganan PLN, dan juga sumber air utamanya untuk mandi dan untuk minum segala macam itu sudah langganan PDAM. Lalu sistem pembuangannya juga itu tiap pagi diangkat dengan truk sampah dan kondisinya sangat layak untuk ditinggal. Nah, untuk formulir ketiga, di situ juga saya mengecek TTV-nya ibu, apakah semua dalam batas normal atau tidak. Jadi di situ jadi saya memeriksa ibu itu di rumahnya langsung, dan dia sedang ada di trimester ketiga, dan di situ beratnya sudah 68 kg, di mana dia awalnya itu adalah beratnya sekitar 48 dan tingginya 150, dan tekanan darahnya 130 yaitu normal, lingkar lengan atasnya juga normal, dan tafsiran persalinannya itu adalah 22 Juli
2021. Nah, rencananya tempat melahirkannya itu ada di Rumah Sakit Umi Bogor. Kira-kira jaraknya dari rumahnya si ibu dengan rumah sakit tersebut ada 5,5 kilometer. Untuk formula yang ketiga itu adalah hygiene keluarga, itu ibu dan untuk ibu dan bapak rambutnya semua bersih, kukunya bersih, tubuhnya juga bersih, giginya bersih. Terus kondisi kesehatannya juga dari hari pertama saya berkunjung tidak ada keluhan sama sekali, dan juga perilaku suami kepada istrinya juga baik. Suaminya tidak merokok, tidak minum-minum, dan sangat rajin. Terus dia sangat pengertian dan sangat mudah dinasehati. Lalu untuk kondisi rumahnya atau lingkungannya sangat terjaga, rapi dan bersih, pencahayaan juga bagus, ventilasinya juga baik, dan tetangga-tetangganya juga cukup ramah. Jadi sangat layak untuk tinggal, dan untuk bayi ada di lingkungan itu menurut saya cukup aman. Nah, formulir keempat saya isi di tanggal 18 Juli 2021, di mana bayinya itu sudah lahir. Jadi ini tanggal kunjungan saya langsung ketika bayinya lahir, yaitu sekitar jam 12 malam. Siangnya baru saya berkunjung ke rumah sakit. Persalinannya itu per vaginam, dan penolong persalinannya itu adalah dokter spesialis kandungan. Lalu di situ kondisi ketubannya sudah pecah, dan tidak ada komplikasi sama sekali, dan tidak ada rujukan. Ini untuk bayinya bisa dilihat. Jadi nama bayinya itu Muhammad Aska. Jadi kondisi bayinya ketika lahir itu dia anak pertama, laki-laki, kelahirannya juga cukup bulan. Berat lahirnya itu dia 3.160 gram dan panjang badannya 48 cm, lingkar kepalanya 35 cm. Status gizi intrauterinnya sesuai masa kehamilan, dan juga kondisi saat lahir dia segera menangis. Lalu asuhan bayinya ketika lahir itu langsung diberikan imunisasi hepatitis 0. Formula kelima itu ini kondisi ibu pada masa nifas dan kondisi neonatus, di mana semua batas-batasnya dalam keadaan normal, dan ini untuk nama bayinya Muhammad Aska Marsaputra, atau biasa dipanggil dengan Aska. Lalu di situ sudah tadi dijelaskan di form sebelumnya, berat bayinya 3.610 gram dan panjang badannya 48 cm, dan frekuensi napasnya dalam batas normal semua. Imunisasinya langsung hepatitis 0 dan tidak ada kelainan sama sekali. Nah, ini untuk formulir ke-6-nya, saya berkunjung lagi di tanggal 20 Agustus 2021. Di sini status kesehatan ibunya itu ibunya produksi ASI-nya sudah banyak dan tidak ada penyakit atau keluhan. Saya sudah tanyakan juga soal KB, dan Ibu Nunui bilang dia sementara hanya melakukan ASI eksklusif. Jadi belum ada rencana untuk KB seperti implan atau IUD atau tablet dan segala macamnya. Dan untuk kesehatan bayi di sini Aska sudah berumur 1 bulan 2 hari dan dia sehat, dan sudah menerima baru-barusan tanggal 19 katanya sudah menerima vaksin BCG. Nah, ini untuk formulir ke-6-nya. Waktu Lebaran kemarin, karena saya sempat pulang ke Jakarta, dan karena karena ada
tugas untuk kita untuk kontak pasien kita yang sebelumnya lagi. Jadi saya kembali lagi berkunjung ke rumahnya Ibu Nunui dan ini fotonya. Lalu status kesehatan Ibu masih masih sehat-sehat saja dan produksi produksi ASINya juga banyak dan dia juga tidak ada keluhan lain. Lalu untuk kesehatan bayi di sini Aska itu berumur 9 bulan dan berumur 9 bulan 1 minggu dan sehat. Keluhannya juga tidak ada. Selama diberi vaksinnya juga semuanya sudah lengkap dan tinggal DPT booster dan di sini dia belum dapat vaksin MR karena masih tanggal 7 dan belum jadwal vaksinnya. Tapi kata Ibu Nunui sendiri selama Aska diberikan vaksin tidak ada KIPI yang berat atau membahayakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerapkan laporan detail mahasiswanya. Itu saja. Sekian, terima kasih.